Jadi kita akan melihat mengenai beberapa hal hari ini. Sistematik hukum benda, pengertian dari benda, zak. Zak itu benda maksudnya ya, dalam arti barang berwujud, benda dalam lapangan hukum benda, dan benda dalam lapangan hukum perutangan. Perutangan itu maksudnya perikatan ya. Jadi hukum perikatan itu kan juga suka disebut sebagai hukum perutangan. Karena itu masalah kewajiban ya, atau dalam bahasa Inggrisnya kan disebutnya the law of obligations. Jadi perikatan itu memang lebih tepat kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris tampaknya sih kok obligation ya. Perikatan ya. Jadi bukan ke agreement. Perikatan jangan diterjemahkan ke agreement gitu ya, tapi ke obligation. Karena fokusnya adalah kepada kewajiban. Lalu macam-macam benda dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, jadi memang benda bagaimanapun juga, karena benda kan nanti berkembang terus ya, dengan berbagai undang-undang yang kita ketahui, hak juga berkembang terus ya, mungkin seperti hak atas kekayaan intelektual juga semakin dikenal, hak-hak yang mungkin sebelumnya tidak dikenal ya, yang atau mungkin sudah diatur tapi belum pernah ada yang didaftarkan. Nah, itu kan terus berkembang ya. Jadi hak kebendaan memang mungkin akan makin banyak nanti kemudian hari ya. Kita nggak tahu akan berkembang terus seberapa banyak. Nah, cuman tetap intinya sih apa yang dianggap sebagai benda ya. Apakah itu benda berwujud sama benda yang tidak berwujud, dan itu artinya berupa suatu hak. Ya dasarnya tetap kembali ke KUH Perdata sih. Karena satu-satunya yang mengatur secara umum itu ya sebetulnya KUH Perdata kan ya. Dia mengatur secara umum mengenai benda dan kemudian juga mengatur secara khusus ya benda-benda tertentu. Nah, sedangkan undang-undang lain atau aturan-aturan lain mungkin langsung spesifik dia tidak lagi menjelaskan benda itu apa kan. Karena itu semua sudah di KUH Perdata. Nah, kita mengetahui juga bahwa pengaturan hukum benda itu sistem tertutup. Orang tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, sistem tertutup ini kan berbeda dengan hukum perjanjian atau hukum perikatan atau bab tentang perikatan ya, yang bersifat terbuka kan. Jadi kalau tertutup ya bersifat memaksa. Artinya ya dia bersifat memaksa, harus diikuti, tidak bisa seenaknya dikesampingkan. Sedangkan kalau kita bicara sistem terbuka, ya bersifat terbuka, maka itu kan dasarnya asas kebebasan berkontrak. Jadi dilihatnya bukan ketentuan memaksa dalam arti tidak bisa disimpangi, ya, tapi itu sifatnya pelengkap kan, melengkapi. Makanya bab tentang perikatan itu kan melengkapi ya. Nah, tapi tidak bisa juga dilihat semuanya melengkapi lalu kemudian dikesampingkan semua atas dasar asas kebebasan berkontrak kan juga nggak bisa. Karena tetap ada pasal-pasal ketentuan-ketentuan yang memang tetap bisa dipandang sebagai ketentuan yang memaksa, atau kalaupun tidak dipandang sebagai ketentuan memaksa, itu dipandang sebagai ketentuan yang bersifat pokok ya, sehingga tidak bisa juga main dikesampingkan. Nah, tapi itulah yang membedakan ya. Artinya dengan menjadi sistem tertutup, ya sudah tidak diperdebatkan lagi ya. Benda kemudian nanti kita ganti definisinya ya. Seperti mungkin kalau kita buat perjanjian kan kita bisa buat macam-macam ya. Ketentuan dalam perjanjian kan bebas ya. Sepanjang itu tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan ya. Tapi kan kalau hukum benda itu nggak bisa begitu. Hukum benda ya hukum benda, sudah bersifat memaksa, tidak bisa kita main kesampingkan begitu saja. Nah, tapi yang bersifat memaksa kan bukan cuma hukum benda. Ya, artinya kan umumnya semua peraturan perundang-undangan kan bersifat memaksa. Karena yang bersifat mengatur itu sebetulnya di bab 3 perikatan itu aja. Yang terbuka seperti itu di peraturan perundang-undangan di Indonesia apa sih? Mungkin nggak ada kan? Artinya ya semuanya itu bersifat memaksa, tertutup sebetulnya. Yang bersifat terbuka itu ya hukum perikatan kita aja.
Nah, karena itu dalam konteks perjanjian. Dan kenapa perjanjian itu terbuka? Ya karena asas kebebasan berkontrak. Itu aja udah. Nah, kecuali memang suatu norma hukum mengizinkan penyimpangan-penyimpangan itu dilakukan. Jadi artinya secara hukum itu diizinkan, secara norma hukumnya. Nah, disitulah kemudian kita baru bisa ada suatu fleksibilitas dan menganggap itu kemudian bersifatnya mengatur ya, bukan memaksa, atau bersifat sebagai pelengkap, bukan memaksa. Nah, tapi kan itu jarang ya, yang seperti itu. Kebanyakan sih umumnya pasti bersifat memaksa semua kalau kita bicara di luar bab 3 Perikatan KUHP Perdata. Jadi itu 2 poin pertama ya, mengenai sistem tertutup, sistem terbuka. Jadi ya benda memang kita harus lihat sebagai hal-hal yang pasti, jelas, dan terbatas gitu. Tidak bisa kita ganti-ganti, tidak bisa kita perluas, tidak bisa kita persempit, tidak bisa kita merevisinya misalnya ya. Nah, itu sudah jelas tidak bisa. Nah, lalu ada subjek, ada objek ya. Jadi ada subjek haknya itu ya pribadinya ya, individu atau badan hukum kan subjek hukum. Subjek hukum ya, kalau nggak individu kan badan hukum. Badan hukum kan macam-macam. Lalu objek haknya itu benda. Apa itu benda? Barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera. Tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga. Pasal 599 menjelaskan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dengan demikian, apakah dalam sistematik hukum perdata Indonesia istilah benda dipergunakan untuk objek hak, tetapi hanya dalam benda yang berwujud? Dan objek hak dalam arti benda yang tak berwujud kita namakan hak. Jadi 499 undang-undang yang dinamakan kebendaan, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik ya. Jadi artinya ya barang itu ya benda berwujud lah bisa dibilang. Jadi barang itu bisa dibilang benda yang berwujud lah ya. Nah, hak kemudian benda yang tidak berwujud. Nah, keduanya bisa kita miliki. Nah, lalu nih di sini ada pembahasan sedikit ya di negara-negara lain. Undang-undang Perdata Jerman. Hal-hal dalam arti hukum hanyalah objek fisik. Sedangkan kalau kita lihat di Austria, apapun yang bukan orang adalah untuk dipergunakan orang. Yang bukan orang adalah untuk dipergunakan orang. Nah, ini BGB atau Jerman ya, memakai istilah sache, hanya dalam arti benda berwujud. Austria memakai kata sache dalam arti luas, segala sesuatu yang bukan person. Ya, artinya kan luas sekali memang Austria. Nah, di dalam KUHP Perdata zak atau benda ya, dipakai tidak hanya dalam arti benda yang berwujud. Contoh pasal 508. Menentukan bahwa beberapa hak yang disebut dalam pasal itu merupakan benda tidak bergerak. Ya, betul. Jadi memang ada benda berwujud, ada benda tidak berwujud ya. Yang tidak berwujud itu ya yang hak-hak itu tadi. Hak-hak yang timbul baik dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak ya. Karena hak kan tidak ada wujudnya, sedangkan bendanya kan ada wujudnya. Pasal 511 juga menyebut beberapa hak bunga uang, perutangan, dan penagihan sebagai benda bergerak. Dalam hal ini zak dipakai tidak dalam arti barang berwujud, melainkan bagian daripada harta kekayaan. Mengingat pasal 499, semua benda dan hak yang dapat dijadikan objek dari hak milik. Ya, artinya yang dapat dijadikan tuh dalam arti yang ditetapkan undang-undang bisa dimiliki gitu ya. Tidak berarti kemudian segala jenis hak gitu kita bisa anggap itu adalah hak kebendaan ya. Jadi tetap kembali, kalau misalnya hak itu tidak diatur dalam undang-undang sebagai suatu hak kebendaan, ya kita tidak bisa anggap itu sebagai hak kebendaan. Jadi tetap kata-katanya itu yang memang dapat dikuasai oleh hak milik, itu artinya ya yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena kan ini sistem tertutup ya. Jadi tidak bisa orang mendalilkan sesuatu bahwa itu hak, padahal undang-undang tidak menyatakan itu sebagai hak. Maka KUHP Perdata memakai kata zak dalam dua arti.
Pertama, dalam arti benda yang berwujud. Kedua, dalam arti benda dari harta kekayaan. Maka lebih luas pengertiannya dari sache, namun lebih sempit daripada Zak yang di Austria. Ya, karena yang tadi Undang-Undang Perdata Jerman dia merujuk kepada barang berwujud ya. Benda itu adalah barang gitu. Jadi kalau hak itu ya bukan. Ya, mungkin lebih mudah begitu kan ya. Memang sekilas kan lebih mudah itu melihat apa yang nyata. Ya, kalau kita hak menyebut benda kan mungkin mesti membiasakan diri dulu ya sebelum kita betul-betul bisa dengan mantap. Sedangkan kalau kita barang fisik kan tuh jauh lebih jelas ya. Nah, cuman kata zak ini jadi dari istilah zak ya, istilah benda itu memang tidak bisa kemudian istilah benda itu ditafsirkan benda dalam konteks yang kita bahas di sini ya. Karena dalam beberapa pasal tuh ditunjukkan bahwa ada benda lain juga dipakai istilah itu, tapi tidak berarti kemudian itu merujuk kepada benda yang kita bahas sekarang ya. Misalnya nih last giving, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain dan orang ini menerimanya untuk melakukan suatu zak. Zak kan nggak cocok kan. Jadi maksudnya kan untuk melakukan suatu kuasa tertentu kan. Buat si pemberi kuasa itu atau melakukan suatu tindakan tertentu sebetulnya ya. Nah, artinya nih zak itu maksudnya mau ditunjukkan, zak itu kan bahasa Belanda ya. Mau ditunjukkan bahwa bisa juga diartikan lain ya selain benda. Pasal 1354. 1354 ini kan kaitannya dengan zak warneming ya. Makanya kan dikatakan juga zak ya. Jadi perbuatan yang sesuai hukum kan. Apabila seseorang dengan sukarela yang tanpa ditugaskan untuk menyelenggarakan zak seorang lain dengan atau tanpa diketahui orang ini kan. Jadi kan kita belajar tuh kalau hukum perdata perikatan timbul dari perjanjian dan dari undang-undang kan. Nah, perikatan yang timbul dari undang-undang itu dibedakan lagi kan perbuatan sesuai undang-undang dan perbuatan tidak sesuai dengan undang-undang atau melawan hukum. Nah, 1354 ini kan perbuatan yang sesuai dengan hukum. Ya. Zak warneming kan kita. Nggak tahu saya betul nggak ngomongnya ya. Cuman kan intinya begitu ya tulisannya. Nah, jadi zak juga di situ, tapi tidak berarti kemudian itu zak benda yang kita bahas. Pasal 1263, perutangan dengan syarat menunda adalah perutangan yang tergantung atau daripada suatu kejadian yang akan datang dan tidak pasti atau dari suatu zak yang sudah terjadi tetapi belum diketahui oleh para pihak. Nah, ini syarat tunda ya. Jadi kan ada berbagai syarat tuh ya. Ini perikatan bersyarat kan maksudnya ya. Ada syarat tunda, ada syarat batal. Ada juga perikatan dengan ketetapan waktu ya, macam-macam lah itu di situ. Perutangan yang tergantung, arti kewajiban ya. Kewajiban bergantung daripada suatu kejadian yang akan datang dan tidak pasti atau daripada suatu zak yang sudah terjadi. Nah, ini akan bisa menunda perikatan, bisa juga membatalkan perikatan kan kalau kita belajar di perikatan bersyarat ya. Nah, itu juga menggunakan kata zak. Nah, tapi disinilah yang kita akan fokus nih. Zak itu ya keduanya ya, artinya barang berwujud maupun barang tidak berwujud, macam-macam nih. Jadi sebagai bagian dari harta kekayaan tuh kalian bisa lihat di situ ya, tiap-tiap hasil perdata. Ya. Tiap-tiap hasil perdata adalah bagian dari sesuatu kebendaan ya. Jika dan selama hasil itu belum dapat ditagih. Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Kan ini artinya maksudnya ya berwujud atau tidak berwujud ya. Itu dipakai ya. Jadi bisa digunakan berwujud tidak berwujud, bisa dipakai bertubuh tidak bertubuh. Nah, ini 508 ini tadi tuh macam-macam ya. Cuman kan tentunya udah banyak yang udah nggak berkaitan lagi langsung ya. Yang juga merupakan kebendaan tak bergerak gitu ialah hak-hak sebagai berikut ya. Nah, cuman kan ini banyak yang sebetulnya sudah tidak terpakai lagi ya. Cuman prinsipnya adalah hak itu kan benda. Nah, lalu juga 511 nih sebagai kebendaan bergerak harus karena ketentuan undang-undang harus dianggap di sini ada
Ada hak pakai hasil, ada hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, ya. Nah, hak atas bunga itu kebendaan bergerak tuh di sini. Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak. Sero-sero atau andil dalam persekutuan. Nah, itu benda bergerak tuh. Sero-sero atau andil dalam persekutuan. Perdagangan uang. Nah, sero atau andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan. Ya, sero itu kan saham maksudnya ya. Atau andil itu kan artinya bukan saham ya, tapi dalam suatu penyertaan tertentu gitu. Andil dalam perutangan. Ya, ini seperti obligasi dan lain-lain. Kupon obligasi, nah itu masuk juga. Nah, lalu kalau kita juga melihat hak, ya, nah sebagian besar memang kan barang berwujud ya, pengaturannya itulah memang. Tapi kan tetap hak itu diatur ya. 613 itu kan cukup terkenal ya itu pasal. Ini kan kita kaitannya dengan jual beli ya biasanya, yang dinamakan peralihan hak atau benda tidak bertubuh. Ya, penyerahan akan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta. Ya, jadi tentunya harus dibedakan ya. Jadi prinsipnya kan adalah piutang tadi seperti kita lihat hak itu hak piutang adalah kebendaan kan gitu ya. Adalah hak benda, adalah hak kebendaan gitu. Benda bergerak yang berupa hak lah bisa dikatakan begitu. Nah, ketika memang ada transaksi terhadap benda bergerak ini yang berupa hak, tentu kan pasti ada transaksi keperdataan dulu. Apa itu jual beli? Apakah selain jual beli kan mungkin hibah lah ya. Kalau kita bicara hak atas tagihan, itu ada transaksi keperdataan terlebih dulu. Nah, jadi bendanya itu kan dialihkan berdasarkan itu ya. Nah, bagaimana pengalihan kebendaan itu kan kalau kita kan bicara artinya perjanjian yang bersifat obligatoir kan. Ada perikatannya atau ada persetujuannya, tapi juga ada penyerahannya kan. Kan selalu begitu ya. Lain dengan perjanjian yang bersifat kebendaan atau perjanjian kebendaan itu langsung tuh. Tidak ada bersifat obligatoir dalam arti satu menimbulkan perikatan, yang kedua menimbulkan yang kedua bicara penyerahan atau juridis leveringnya kan nggak ada. Kalau perjanjian kebendaan tuh langsung aja, tidak dibagi dua seperti itu. Nah, tapi kan kalau ini kita bersifat transaksi obligatoir, sehingga pasti ada perikatannya dan kemudian ada penyerahannya. Nah, penyerahan, jadi 613 ini kan sebetulnya bicara masalah penyerahan saja ya. Dia bicara mengenai penyerahan yuridisnya itu. Jadi terhadap benda bergerak itu bagaimana? Dengan melalui akte otentik atau di bawah tangan. Dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain kan. Nah, ini dia macam-macam nih kan. Kebendaan tak bertubuh lain gitu ya. Jadi memang dia bicara piutang, tapi dia juga bicara untuk kebendaan tak bertubuh lain. Artinya hak-hak apapun gitu ya. Kalau itu memang dialihkan dan kemudian harus diserahkan, maka inilah yang kemudian menjadi rujukan. Ya, ini masalah piutang dengan bunga ya. Gadai intinya. Nah, memang piutang pun memang bisa digadaikan ya, karena dianggap benda bergerak. Nah, cuman itu kan dalam konteks jaminan. Sedangkan kalau kita bicara 613, itu kan dalam konteks penyerahan ya, yang bersifat transaksional ya, seperti misalnya jual beli diserahkan. Nah, kalau 1158 itu kan kita bicara gadai, itu artinya jaminan kebendaan. Nah, itu agak lain tuh. Jaminan kebendaan memang mewujudkan hak kebendaan lagi ya, tapi terhadap jaminan kan. Artinya yang bersifat jaminan ya, bukan betul-betul bahwa itu kemudian menjadi haknya dia. Begitupun juga terhadap hipotek ya. Prinsipnya sama. Itulah jaminan kebendaan. Nah, ada yang menarik di sini, kita akan sering temui ini dalam praktik ya. Ini mengenai sewa nih. Benda dalam lapangan hukum benda dan benda dalam lapangan hukum perikatan ya. Zak dalam lapangan hukum benda terhadap itu dapat dilakukan penyerahan dan umumnya dapat menjadi objek.
Pertanyaan, apakah lantai 2 dalam suatu rumah merupakan satu kesatuan atas suatu zat, benda? Nah, jika itu dianggap sebagai bagian dari rumah dan dikatakan bukan zat atau benda tersendiri, maka terhadap bagian-bagian tersebut tidak dapat dilakukan penyerahan. Ya, ini memang masalahnya dengan penyerahan sih. Bagian itu tidak dapat dijadikan objek dari eigendom. Ya. Artinya kan kalau kita menyewakan sesuatu, sebetulnya kan kita harus bisa bilang bahwa itu milik kita kan ya sebetulnya. Dan kalau kita bisa bilang itu milik kita, ya itu bagian dari eigendom tadi itu ya. Ini memang milik kita gitu. Nah, pertanyaannya ini kan rumah kan milik kita tuh udah jelas ya. Nah, cuman bagian dari rumah itu bisa nggak nih dianggap sebagai benda? Nah, ini kaitannya memang dengan kata-kata dari sewa menyewa sendiri. Karena di dalam sewa menyewa itu di sini diterjemahkan barang ya. Tapi sebetulnya kalau bahasa Belandanya itu zak gitu. Jadi sebetulnya sewa itu ya menyewakan benda. Nah, kemudian ini yang menjadi isu. Suatu perjanjian, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, nah itu benda nih ya, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya. Nah, bendanya apa sih? Ya, kalau benda tidak bergerak kan kita emang sekarang udah nggak ikutin lagi hukum perdata ya. Rumah itu ya rumah, udah. Benda nggak itu? Ya iya benda, kan jelas dong ya. Walaupun undang-undang perumahan, undang-undang bangunan gedung itu kan tidak mendefinisikan ini sebagai benda ya. Tapi kan sudah jelas itu benda tidak bergerak. Nah, jadi kemudian kalau rumah sebagian yang disewakan bagaimana ya? Akan tetapi bagian tersebut dapat disewakan, dengan kata lain dapat dijadikan objek. Bagian itu adalah zat, tapi dalam lapangan perikatan. Jadi ini yang dikatakan ya. Kenapa ini ditampilkan di sini? Sebetulnya karena ada kasusnya ya. Nah, kalau kalian lihat, kalian baca di buku yang Sri itu, Profesor Sri ada putusan pengadilannya tuh berkaitan dengan itu, karena pengadilan mengatakan bahwa itu bukan sewa menyewa lah intinya. Karena harusnya untuk sewa menyewa itu yang disewakan tuh harus berupa benda. Nah, tapi kan sebetulnya dalam praktek kita nggak terlalu memikirkan ini terlalu dalam ya. Kalau sewa menyewa kan sama aja ya. Kalau misalnya lantai 2 rumah itu dipertanyakan apakah itu zak atau tidak, dan kemudian kalau itu bukan zak kemudian tidak bisa disewakan, ya bagaimana dengan unit kantor coba? Ruang sewa ruangan-ruangan kantor yang disewakan itu bagaimana ceritanya tuh? Itu zak nggak tuh? Ya kan artinya kalau satu bangunan kantor kan oke itu benda kan, benda tidak bergerak, satu kesatuan. Nah kan pertanyaannya kan jadi ini kayak bagian-bagian dari benda itu yang disewakan kan. Kalau kita mengatakan benda itu adalah bangunan kantornya, satu keseluruhan. Nah sekarang kan ada bagian-bagian dalamnya kan, itu ruangan kantornya itu. Nah, disewakan bagaimana? Kalau disewakan apa yang terjadi? Nah, jadi itu kan udah berjalan ya. Jadi maksudnya bukan menjadi suatu permasalahan. Bahkan di dalam sewa menyewa sendiri KUA Perdata dikatakan sewa menyewa ruang kan. Ruang itu kan ada. Sewa menyewa terhadap ruang gitu. Saya lupa persisnya di pasal berapa ya. Tapi intinya ada, jadi diakui itu ada sewa tanah, ada sewa rumah kan, pengaturannya ada sewa tanah, itu yang dianggap sudah tidak berlaku karena ada undang-undang pokok agraria. Ya, cuman kan ini juga masih membingungkan sampai hari ini sih, dibilangnya kan begitu, soal sewa tanah nggak berlaku. Tapi kan setidaknya KUA Perdata lebih detail kan, dibanding undang-undang pokok agraria ya. Undang-undang pokok agraria kan hak sewa tanah untuk bangunan aja sebetulnya. Sedangkan kalau hak sewa tanah untuk yang lain bagaimana? Itu kan nggak ada juga. Belum terlalu jelas juga ya. Nah, sedangkan KUA Perdata bicara mengenai tanah, mengenai rumah, ya, mengenai ruangan. Jadi kan udah cukup advance sebetulnya.
Nah, jadi artinya dari situ aja udah jelas. Nah, memang ada kemudian dikatakan apakah kalau memang itu bukan benda, ya karena itu hanya bagian dari benda yang disewakan, maka itu tidak bisa dinamakan perjanjian sewa. Itu perjanjian tidak bernama gitu loh. Jadi ada pandangan seperti itu. Ya, saya rasa sih enggak lah ya. Harusnya sih enggak begitu ngelihatnya ya. Memang intinya, nah di sini kan sudah dikatakan juga ya. Jadi ada memang kita perlu bedakan zak dalam konteks benda dalam hukum benda sama zak dalam konteks perikatan itu sendiri. Nah, memang ini jadi membingungkan sih pada akhirnya. Karena kalau tadi misalnya kita bicara mengenai hak tagih saja, piutang tadi, contoh tadi kan itu kan hak kebendaan. Lalu penyerahannya 613 kan tadi dengan akte otentik atau akte bawah tangan. Nah, tapi kemudian kalau ini kita melihat benda itu di dalam lapangan hukum perikatan, ya artinya kan lebih banyak kan pilihannya. Kita tidak perlu membeli piutang tadi sebetulnya. Kita cukup mungkin melakukan subrogasi misalnya, atau melakukan novasi ya. Atau banyak orang cuma bilang perjanjian pengalihan aja. Yaitu novasi juga sih sama ya, assignment agreement misalnya, atau assignment of receivables agreement. Pengalihan piutang tadi ya. Jadi memang jadi bercampur akhirnya sih memang. Karena pilihannya ada beberapa nih. Kita mau strict kebendaan bisa, kita mau strict kita mau lebih fleksibel, ya itu juga bisa. Nah, cuman kan memang hukum itu juga harus dilihat tidak spesifik dari segi peraturan perundang-undangannya per se ya. Tapi kan juga dilihat dari best practice-nya ya. Kalau memang ini best practice-nya itu berjalan udah begitu lama, ya seharusnya kan itu juga dipandang sebagai suatu keadaan yang diterima kan oleh sebagian besar orang. Itu juga bisa menjadi sumber hukum kan. Itu juga yang menjadi dasar gitu. Nah, cuman memang tentunya harus kita kritisi, kita harus nilai juga best practice itu salah kaprah, karena ada juga kan best practice yang salah kaprah total gitu ya, atau tidak salah kaprah. Nah, jadi ini memang menarik nih, kalau kita mau memperhatikan, karena sama juga begini, ada kasus lain mungkin yang mirip-mirip dengan seperti ini ya. Kalau ini kan ruang. Nah, kalau kita lihat sih ruang kan no issue lah. Karena kantor aja begitu banyak kan ruang. Menyewakan ruang. Karena yang disewa jadi macam-macam loh. Bisa sewa ruangan, ya, bisa sewa papan billboard ya. Atau sebagian dari papan billboard ya kan. Bahkan nanti di sini ada kasus mengenai sewa ini pagar batu untuk dijadikan reklame. Dan itu juga cuman luas tertentu yang disewa, lucu ya. Jadi bukan satu pagarnya disewa sebetulnya, tapi ya luas tertentu yang memang mau dipakai untuk reklame. Ya kan memang boleh-boleh aja gitu ya. Jadi apa ya? Bahkan ada pembahasan boleh nggak hak sewa itu saya jual. Artinya saya punya perjanjian sewa nih misalnya. Awalnya saya punya hak sewa ya. Artinya berdasarkan perjanjian sewa saya punya hak sewa. Nah, lalu kan kalau kita bicara perjanjian sewa itu kan hak untuk menggunakan tempat ya, hak untuk menikmati ruangan itu gitu ya. Nah, kemudian kalau saya mau mengalihkan hak itu, kan di KUH Perdata sebetulnya sudah cukup jelas ya. Entah kita sewa ulangkan, sublease ya, atau kita assign, kita alihkan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang orang nggak nangkep nih artinya apa ya. Apa bedanya sebetulnya sewa ulang sama pengalihan sewa? Nah, ini kan berbeda ya. Nah, tapi ketika kita bicara pengalihan sewa, bisa nggak kita dengan cara menjual misalnya? Jadi seolah-olah hak sewa itu kita jual. Nah, ini memang akan masuk ke dalam pertanyaan
apakah hak sewa yang muncul dari perikatan itu adalah suatu hak kebendaan atau bukan? Itu yang pertama kan. Ya, ini maksud saya ini cuman kita diskusi aja ya. Artinya kalau kita merujuk ke KUH Perdata, hak sewa kan memang hanya bisa disewa ulang atau dialihkan. Dan itu pun juga perlu persetujuan landlord ya. Bukannya tanpa persetujuan landlord, itu harus persetujuan landlord. Nah, sekarang saya nggak alihkan, saya nggak sewa ulang, tapi saya jual. Ya, artinya pengalihan juga sih. Cuma saya jual aja langsung lepas. Saya jual itu haknya. Sebetulnya prinsipnya mirip-mirip lah ya dengan pengalihan ya. Nggak terlalu jauh berbeda lah. Cuman maksudnya dia mau nilai itu lebih tinggi dari hak yang dia peroleh. Karena dia dapatnya hak murah nih ceritanya. Saya dapat hak sewa 100, saya mau jual 120. Nah, itu kan akan, pertama kan tentunya kita harus bertanya, hak sewa itu hak kebendaan nggak? Dibenarkan nggak itu sebagai benda? Karena kan hanya benda yang bisa dijual kan? Artinya benda itu yang bisa dijual, apakah benda yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai benda berwujud atau hak sebagai benda tidak berwujud kan? Nah, sekarang pertanyaannya hak sewa itu benda atau bukan? Artinya benda tidak berwujud atau bukan sih? Nah, itu yang pertama kan. Yang kedua, terlepas dari jawaban pertanyaan pertama itu, pertanyaan kedua kan sudah jelas kalau Perdata sebetulnya terhadap hak sewa itu sewa ulang dan mengalihkan sewa. Nah, apakah bisa ditafsirkan kemudian bahwa saya bisa melakukan tindakan lain di luar itu, di luar dari apa yang sudah diatur di dalam perjanjian sewa itu, KUH Perdata itu sendiri yang mengatur mengenai sewa itu sendiri. Nah, ini kan dua pertanyaan ini kan harus dijawab ya. Karena kalaupun itu dianggap benda, tidak berarti kemudian bisa dilakukan ya. Karena tadi pertanyaan nomor 2 tadi sudah dibatasi itu. Nah, tapi sih kelihatannya sih ini bukan benda. Sehingga tidak bisa seharusnya diperjualbelikan. Nah, tapi ini kan memang nggak gampang ya. Maksudnya tidak mudah, kita perlu analisis dulu hati-hati sebelum kita sampai pada suatu kesimpulan ya. Kita perlu baca lagi KUH Perdata. Nah, cuman maksud saya tuh di sinilah nih kita akan berhadapan dengan isu-isu seperti ini nanti di dalam praktik. Dan ini memang tugas kita nih yang harus menjawab karena orang bisnis kan nggak ngerti dia. Orang bisnis akan dengan mudahnya minta agar hak sewanya saya mau jual. Saya bukan mau alihkan, saya mau jual gitu. Kenapa you mau jual? Ya karena saya akan catat sales jadinya. Lebih bagus buat bukunya saya. Jadi ada motivasi yang berlainan kan. Sedangkan kan kita orang hukum, kan kita justru harus memperhatikan benar tidaknya ini secara hukum kan. Jadi memang dari segi orang bisnis, orang hukum tuh sering dianggap sebagai penghalang jadinya. Karena kita tuh sering bilang, ini nggak bisa nih. Kalau you mau lakukan nih harus begini. Nah dia nggak mau. Nggak, jangan. Harusnya begini aja. Kita maunya begini. Nah itu tuh. Nah tapi kan bagaimanapun juga terserah ya orang bisnis mau ngomong apapun juga. Ujung-ujungnya masalah hukum tuh penting. Itu yang mendasar. Karena kalau tidak diperhatikan, suatu saat bisa menjadi masalah. Dan jangan nanti mempermasalahkan kitanya gitu ya. Kan kita sudah advice. Dan you tidak mau dengar gitu. Jadi jangan salahkan kalau suatu saat ada masalah. Nah, mengingat orang itu menyewa luasnya suatu pagar dan luas pagar adalah bukan suatu objek, kemudian diputuslah tidak terjadi perjanjian sewa. Kan aneh ya ini. Nah, ini kan tapi dulu ya terjadinya. Saya nggak tahu persis tahun berapa nih, tapi kalau sekarang ini seperti ini kan harusnya nggak ada ya. Apakah perjanjian tadi lalu menjadi tidak berlaku? Perjanjiannya tetap berlaku, yakni berdasarkan asas kebebasan. Setiap perjanjian yang dibuat secara memenuhi syarat akan berlaku sah. 1320 kan ya. 1338, 1320. Hanya saja di dalam persoalan tadi, jika luasnya pagar tidak dipandang sebagai zak, maka perjanjian itu tidak dapat diperlakukan ketentuan khusus dari sewa. Ya ini benar sih. Kalau memang zak yang dimaksud di 1548 itu memang harus berupa benda, dan sebagian dari benda itu tidak bisa dianggap sebagai benda misalnya,
karena dilihat harus sebagai satu kesatuan, atau ini kan tadi luasnya aja gitu ya, tidak begitu spesifik di benda tertentu gitu. Jadi perjanjian tidak bernama, tapi kalau perjanjian tidak bernama kan jadi makin aneh. Kalau ini perjanjian tidak bernama, artinya kan bukan perjanjian sewa nih. Artinya perjanjian tidak bernama, bukan perjanjian sewa. Nah, kalau bukan perjanjian sewa kan jadinya harus diaturnya macam-macam di dalam di dalam perjanjian itu sendiri. Karena tidak bisa merujuk begitu saja kepada KUA Perdata yang melengkapi sebagai hukum pelengkap jika ada sewa menyewa. Jadi nggak bisa, karena perjanjian tidak bernama. Nah, itu jadi agak kacau tuh. Nah, jadi macam-macam benda apa sih? Ya, benda berwujud, benda tidak berwujud. Ya, benda bergerak, tidak bergerak. Benda yang dapat dipakai habis, benda yang tak dapat dipakai habis. Benda dalam perdagangan, benda di luar perdagangan. Benda yang sudah ada, benda yang masih ada, benda yang dapat dibagi, benda yang tidak dapat dibagi, benda terdaftar dan tidak terdaftar. Nah, ini bingung nih kalau benda terdaftar, tidak terdaftar. Macam-macam benda dalam KUA Perdata yang berwujud dan nyata berwujud. Semua benda yang dapat ditangkap dengan panca indera itu benda berwujud. Benda tak berwujud dapat berupa hak atas suatu benda. Artinya tidak ada wujudnya lah intinya. Ya, apa ada hak yang berwujud? Nggak ada kan ya? Semua hak itu ya hak ya, tidak berwujud kan? Tapi hak itu bisa dikategorikan sebagai suatu benda. Nah, benda bergerak karena sifatnya. Nah, ini kita kembali ke hal-hal mendasar ya. Barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Kapal dan perahu. Ya apapun lah ya. Segala benda yang bisa kita gerakkan. Buku, komputer, laptop, semuanya tuh. Karena undang-undang. Nah, tadi kan kita melihat sero ya, andil ya itu sebagai benda bergerak juga tuh. Karena undang-undang bukti saham ya. Jadi saham tuh memang benda bergerak. Jadi ketika memang penjaminan saham ya entah digadaikan, entah fidusia ya. Karena fidusia itu untuk benda bergerak kan. Sama seperti gadai untuk benda bergerak. Nah, jadi memang kita pemahaman mengenai benda itu menjadi penting karena nanti akan kaitannya dengan penyerahan ya, dengan penjaminan, pembebanan maksudnya ya. Cara menyerahkannya bagaimana? Cara menjaminkannya bagaimana? Nah, itu memang perlu tahu dulu ini tipe benda apa sebetulnya. Karena benda bergerak sama benda tidak bergerak kan bentuk lembaga jaminannya kan juga berbeda. Nah, benda tidak bergerak karena undang-undang tadi, karena sifatnya ya memang udah nggak bisa bergerak kan. Nah, karena tujuannya mesin misalnya, cermin, lukisan, bila dilekatkan pada papan ya, artinya kalau cuma digantung di tembok, temboknya dipaku, digantung, ya itu kan tetap benda bergerak ya. Tapi ketika dia sudah mulai menempel, ditempel, dan seolah-olah menyatu dengan dinding, nah disitulah dia kemudian menjadi benda tidak bergerak. Nah, ini kan di sini menarik ya. Jadi artinya benda bergerak pun bisa dibuat tidak bergerak kan. Kapan benda dianggap sebagai benda tidak bergerak? Benda bergerak yang digunakan terikat dalam benda pokok. Hanya pemilik benda pokok yang dapat menjadikan benda bergerak menjadi tidak bergerak. Pemilik benda tetap juga sebagai pemilik benda bergerak. Ya maksudnya sudah menyatu lah semuanya. Nah, lalu barang yang sudah ada dan barang yang akan ada. Ya, barang yang sudah ada kan udah jelas ya. Barang yang ada di hadapan kita tuh. Barang yang masih akan ada ya nanti. Barang yang belum ada sekarang ya mungkin akan ada hasil tertentu di pertanian, di perkebunan, di peternakan. Atau ada bunga, kan pembayaran bunga juga barang yang masih akan ada. Pembayaran bunga secara rutin ke depan kan artinya belum ada sekarang. Atau hasil konstruksi misalnya, hasil pembangunan, bangunan apapun kan, itu kan juga barang yang nanti akan ada. Lalu absolut relatif. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, absolut merujuk kepada barang yang pada saat ini barang belum ada, namun kemudian hari pasti datang. Nah, ini kan dilihatnya tuh absolut tuh maksudnya dalam arti kepastiannya. Sedangkan kalau relatif merujuk pada barang-barang yang saat itu sudah ada. Ya, kalau yang absolut itu belum ada, tapi akan ada.
Kalau relatif itu sudah ada tapi belum diserahkan. Contoh barang-barang yang sudah dibeli namun belum diserahkan. Nah, ini benda terdaftar, benda tidak terdaftar. Ya, kalau benda bergerak kan hampir semua merupakan benda-benda tidak atas nama, tidak terdaftar. Ya, benda-benda terdaftar. Ini tanah didaftarkan, kan jelas ya. Mobil, ada STNK, ada BPKB, motor juga sama ya. Nggak tahu kalau kapal ya. Kalau kapal kan pasti ya, maksud saya kalau kapal siar yang milik pribadi itu saya nggak tahu tuh, tapi harusnya sih juga didaftarkan semua ya. Nah, jadi kan memang sudah meskipun bergerak didaftarkan nih. Nah, saham itu kan juga bisa dibilang didaftarkan ya. Kalau kita punya saham di perusahaan publik kan itu terdaftar pasti siapa pemiliknya, berapa lembar saham yang dimiliki kan, perusahaan TBK maksud saya. Itu kan terdaftar, jadinya jelas ya. Nah, kalau perusahaan tertutup, didaftarkan sendiri di daftar pemegang saham kan. Jadi direksi perseroan harus mempunyai daftar pemegang saham, di mana di situ tampak bagaimana peralihannya, ya siapa yang punya sampai saat ini, berapa lembar saham, sertifikat sahamnya di mana dan lain-lain gitu. Nah, jadi memang ada yang terdaftar kan, ada yang tidak terdaftar. Nah, yang menarik itu sebetulnya kalau kita lihat agak kembangkan sedikit ya, kalau misalnya saham itu kan memang benda bergerak, saya pikir sudah jelas ya, bahwa itu benda bergerak terdaftar juga sudah cukup jelas ya, bahwa dia benda bergerak dan dia bisa dibilang terdaftar karena terdaftar dalam daftar pemegang saham. Nah, tapi kemudian benda bergerak terdaftar itu kalau kita alihkan dan kalau itu dialihkan kepada pihak ketiga di mana orang yang mengalihkan itu sudah mempunyai pasangan atau pasangan hidup, maksudnya entah suami atau istri, pertanyaannya butuh persetujuan pasangan atau tidak. Benda bergerak, benda tidak bergerak, ya kan? Itu yang pertama tuh. Untuk menjawab pertanyaan ini maksud saya ya. Untuk menjawab isu tadi, itu kita perlu kembali lagi ke konsep benda bergerak, benda tidak bergerak. Apa? Lalu kita perlu juga menjawab apa kaitannya benda bergerak terdaftar dengan tidak terdaftar, ya kan? Lalu juga yang penting, undang-undang perkawinan sendiri bicaranya apa? Mengenai harta bersama tadi, ya. Nah, kalau kita kupas satu persatu benda bergerak, benda tidak bergerak, itu kan dibedakan ya. Kalau benda tidak bergerak, memang tidak semua terdaftar ya, benda tidak bergerak. Tadi misalnya kalau kita mesin-mesin di pabrik, ya mungkin kan nggak terdaftar kemana-mana. Cermin di dinding mungkin nggak terdaftar kemana-mana ya. Tapi kalau benda tidak bergerak yang umum ditransaksikan di masyarakat itu kan misalnya tanah dan bangunan ya. Tanah kan sudah pasti terdaftar. Bangunan meskipun belum tentu ada pendaftarannya, tapi kan jelas-jelas ada IMB ya. Ada sesuatu lah, dokumen yang menunjukkan bahwa memang bangunan ini tuh ada legalitasnya ya. Sekarang kan kita menyebutnya persetujuan bangunan gedung. Sehingga jelas kan. Nah, kalau benda bergerak kan tidak ada pendaftaran. Umumnya tidak ada lah. Yang ada pendaftaran itu kan mobil, motor, saham, ya kan? Apalagi kira-kira benda bergerak yang maksud saya tuh yang umum kita kenal ya. Mungkin tentunya kalau merek segala kan terdaftar juga ya, merek, hak cipta dan lain-lain ya. Cuman yang kita biasa transaksikan dalam konteks tadi itu kan misalnya kalau handphone kan udah jelas tidak terdaftar ya. Dia benda bergerak tidak terdaftar. Nah, lalu apa sih? Bagaimana kita melihat ini? Sebetulnya kalau benda bergerak itu konsepnya bagaimana? Pemiliknya tuh siapa sih? Pemilik benda bergerak tuh siapa sih? Sedangkan kalau pemilik benda tidak bergerak itu siapa sih? Nah, ini kan sebetulnya ada yang penting tuh, pasal yang penting itu adalah 1977 ya. Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Ya, jadi artinya ini kan kita
nanti bicara bezit ya. Setelah ini kita bicara masalah penguasaan. Nah, kalau pihak yang menguasai benda bergerak itu memang dianggap sebagai pemiliknya. Nah, lalu lain cerita kan kalau memang itu sudah terdaftar, ya tentunya kita pasti akan mengecek betul nggak dia nama yang terdaftar di situ. Nah, kan banyak juga orang pegang mobil, punya mobil, dia belum balik nama kan. Itu juga banyak kan. Jadi artinya yang terdaftar belum tentu pemiliknya loh. Itu betul kan, kita akui ya. Nah, untuk tanah harusnya makin nggak bisa begitu sekarang ya. Dulu itu terjadi juga dulu. Tanah itu didaftarin atas nama ABC yang punya sebetulnya DEF gitu ya. Karena dia belum balik nama, tapi sudah ada akte jual belinya. Nah, kalau mobil, mana ada akte jual belinya. Jadi artinya kan memang 1977 itu suatu pegangan kita bahwa pemegang penguasa benda bergerak itu pihak yang pemiliknya gitu. Itu anggapan hukum. Kita nggak bisa berasumsi menolaknya gitu ya. Nah, tentunya memang kalau ini kan bukan sembarang, maksudnya kalau kita bicara handphone ya mungkin kita akan take it for granted ya, karena ini kan a simple thing ya, a simple barang yang biasa lah. Tapi kalau benda bergerak ini dalam konteks yang harganya terlalu mahal, sangat-sangat mahal, tentunya kan pasti diperlukan aspek kehati-hatian untuk meneliti terlebih dahulu ya, apalagi kalau kita mewakili badan hukum misalnya, atau bahkan mewakili kepentingan orang lain di situ, ya kan nggak bisa sembarangan, itu udah jelas. Cuman prinsip hukumnya kan itu 1977 itu ya. Nah, jadi berkaitan dengan tadi benda bergerak apa tidak bergerak, jelaskan benda bergerak kalau kita bicara handphone. Lalu apakah terdaftar apa tidak terdaftar, kan handphone tidak terdaftar. Nah, terdaftar pun tetap kan benda-benda bergerak dia iya, ya kan jawabannya. Kalau benda bergerak dia terdaftar kan tetap aja dia benda bergerak. Artinya tetap aja dia bagaimana kalau benda bergerak? Penyerahan kan. Artinya tetap perjanjian obligatoir, ada perikatannya sama penyerahannya sebagai juridis levering. Yang soal pendaftaran itu kan sebetulnya mengikuti, bersifat administratif kan sebetulnya. Bukan berarti kalau tidak dilakukan kemudian transaksinya batal demi hukum atau salah, kan tidak ya, kita kan nggak melihatnya begitu. Nah, lalu sekarang yang aspek ketiga, undang-undang perkawinan sendiri bagaimana? Nah, undang-undang perkawinan sendiri sebetulnya sangat luas cakupannya kan. Dia tuh, seingat saya itu membahasnya pokoknya segala untuk harta bersama, maka tindakan hukum terhadap harta bersama itu harus bersama-sama antara suami dan istri gitu. Nanti dicek aja ya kata-kata persisnya lah. Jadi memang dari situ bisa ditafsirkan bahwa segala hal harus bersama-sama. Nah, kalau kita bicara spousal consent atau persetujuan pasangan, nah ini kan penting sekali ya, karena ini masalah hukum kan. Soalnya kalau tadi Andrew bilang bahwa handphone itu harus persetujuan pasangan, artinya kan bisa, kalau tidak disetujui pasangan, jual belinya bisa batal demi hukum. Kalau misalnya kamu menjual handphonemu tanpa persetujuan istrimu, nah lalu kamu bilang harus persetujuan istri ya, nah artinya kan batal demi hukum dong, jual beli handphonemu ke orang lain. Persetujuan pasangan kan jadi penting ya, masalah hukum nih. Jadi perlu tidaknya persetujuan pasangan. Karena kalaupun tidak dianggap batal demi hukum, setidaknya menimbulkan hak buat si pasangan, istri, untuk menggugat kan. Bahwa saya tidak setuju handphone itu dijual, harus dibatalkan. Nah, jadi kalau saya melihat tidak masuk akal benda bergerak harus disetujui oleh pasangan. Lain kalau benda tidak bergerak. Ya, kalau benda tidak bergerak itu kan memang pendaftaran itu menjadi aspek yang penting di situ. Dan benda bergerak itu, asas perdagangan, tidak mungkin segala peralihan benda bergerak itu harus disetujui pasangan. Yang paling sederhana, yang paling nyata itu online trading. Online trading saham atau apapun juga, mana ada sih yang persetujuan pasangan?
lalu kita klik online semua itu, terus kemudian si siapa OJK atau Bursa Efek Indonesia ya kemudian mengatakan mana persetujuan pasangannya gitu. Sedangkan keperdataan itu kan masalah bukti tertulis kan. Kalau cuman kita bilang oh ya sudah disetujui verbal gitu kan, ya oke lah itu persetujuan kan, persetujuan verbal itu kan persetujuan. Cuman kan dalam konteks pembuktian bagaimana membuktikannya kan agak susah. Jadi tetap perlu tertulis kan, nggak masuk akal tapi kan. Jadi memang hukum itu tidak memandang benda bergerak itu perlu persetujuan pasangan. Nah sekarang benda tidak bergerak iya apa enggak? Iya. Nah alasannya apa? Ya karena tadi itu. Jadi aspek pendaftaran itu jelas kan kalau benda tidak bergerak. Dan ini kita bicara tanah dan bangunan ya. Kalau kita bicara yang lain, yang mesin dan yang tidak terdaftar itu mungkin tidak perlu juga persetujuan pasangan ya. Saya belum tahu persis, tapi bisa jadi itu tidak perlu. Tapi yang jelas tanah dan bangunan itu sikap Mahkamah Agung tegas, baik itu penjualan ya, jual beli properti tanpa persetujuan pasangan ataupun pembebanan, artinya tiba-tiba dipasang hak tanggungan gitu tanpa persetujuan pasangan, itu batal demi hukum tuh. Karena melanggar undang-undang perkawinan ya. Tentunya karena campuran harta ya. Kalau ini harta terpisah ya itu lain ceritanya. Dan ini menarik sekali ya. Dan ini penting sebetulnya karena sengketa bisa timbul karena masalah beginian. Ya, jadi saya sebetulnya dulu pernah terlibat dalam satu sengketa yang mirip dengan begini, di mana si siapa ini, salah satu mantan pemegang saham ya, dia menggugat PT Perseroan Terbatas dengan alasan bahwa penjualan sahamnya itu tidak sah karena belum ada persetujuan istrinya gitu waktu itu. Kan konyol juga ini. Nah ini perusahaan tertutup lagi ya, bukan perusahaan. Nah waktu itu ahlinya bilang bahwa harus persetujuan pasangan. Nah ahlinya adalah doktor ilmu hukum di universitas. Jadi bertentangan dengan pendapatnya saya. Ya. Nah tapi menurut saya sih dia tidak tepat. Dan dia alasannya kenapa itu harus persetujuan pasangan? Alasannya karena saham itu didaftarkan dia bilang. Jadi harus persetujuan pasangan. Nah, tapi itu tidak sesuai dengan asas perdagangan di mana kita tuh berdagang tuh kan harus cepat ya. Coba aja bayangkan perdagangan di pasar tuh. Bagaimana sih mau persetujuan pasangan? Perdagangan di pasar tuh, para pedagang transaksi itu bagaimana mau persetujuan pasangan? Kan tidak semua itu berbadan hukum ya. Kan banyak juga pedagang-pedagang itu kan pedagang pribadi. Jadi udah pasti itu percampuran harta. Nah, pedagang mau pedagang jual beli antar pedagang itu kan sangat biasa ya. Lu ada barang ini nggak? Gue lagi nggak ada nih, tolong dong. Nah dia beli karena ada yang mau beli lagi kan, dia beli dari pedagang lain untuk dijual lagi ke tempat lain kan. Perdagangan komersial itu nggak mungkin mewajibkan persetujuan pasangan. Ya, ini kita konteksnya benda bergerak ya, karena tidak masuk akal. Kecuali memang sudah diatur di undang-undang ya. Lain lagi ceritanya kalau benda bergerak yang berwujud hak merek misalnya kan main dialihkan begitu saja tanpa persetujuan pasangan, nah itu lain lagi tuh. Walaupun tetap sih itu benda bergerak ya. Nah, tidak masuk akal untuk benda bergerak harus persetujuan pasangan. Itu ya. Jadi kurang lebih begitu. Umumnya para pakar sepakat begitu ya. Jadi yang saya cerita tadi dokter dari universitas itu saya baru dengar dia doang sih ngomong begitu ya. Yang lain sih umumnya bilang tidak perlu persetujuan pasangan. Nah cuman untuk aspek kehati-hatian ya tentunya nggak ada salahnya kita minta persetujuan pasangan ya. Cuman artinya begini, sebagai advokat menangani suatu perkara tertentu
ketika jual beli handphone, misalnya nih bayangkan nih handphonenya dahsyat banget gitu kan, harganya eh, perlu nggak persetujuan pasangan? Lalu bagaimana kalau tidak mendapat persetujuan pasangan, batal demi hukum nggak itu? Nah itu kan memang untuk menjawab itu kita perlu mengetahui bendanya itu apa, ya kan? Bergerak atau tidak bergerak karena pendekatannya berbeda tuh. Lalu bagaimana apakah memang menjadi harta bersama apa tidak bersama gitu ya. Nah, untuk benda bergerak tadi jawabannya meskipun itu menjadi harta bersama tidak perlu persetujuan. Kalau untuk benda tidak bergerak dan itu menjadi harta bersama, maka itu perlu persetujuan. Nah, begitu sih. Nah, bezit jadi mengapa penting? Nah, tadi ya saya sudah sampaikan 1977 ininya. Jadi masalah penguasaan itu penting. Jadi sekarang kalau ditanya nih, kita punya handphone, buktinya mana you punya handphone? Kan lucu kan kalau orang nanya gitu kan? Lain kalau kita punya tanah dan bangunan, mana surat-surat kepemilikan? Nah, itu kan lebih jelas ya. Mana surat-surat kepemilikan tanah dan bangunan kan? Kalau kita nggak punya kan aneh justru. Nah sekarang kalau handphone kita nggak punya surat-suratnya, emang ada surat apa handphone gitu kan? Jadi artinya memang 1977 itu relevan sekali. Kalau saya punya handphone, saya membawa handphone ya, bukan orang lain nih. Ya saya dianggap pemiliknya. Secara hukum loh ini kita bicara ya, bukan secara moral, secara hukum. Kalau saya bawa handphone, ya secara hukum itu dianggap sebagai milik saya. Sama, saya pegang saham, saya pegang mobil, megang motor. Ya itu secara hukum saya dianggap pemiliknya. Itulah 1977 itu sendiri sebetulnya. Jadi tidak perlu lagi ada pembuktian-pembuktian. Nah, tapi kan tentunya kalau ini benda bergerak yang terdaftar, ya kita pasti tanya dong, mana BPKB-nya, mana STNK-nya, mana DPS-nya. Nah, itu penting. Tidak bisa kita kesampingkan itu. Tapi tetap asumsi pertama ya tentunya yang membawa, yang menguasai itu. Nah, jadi kalau benda bergerak, benda tidak bergerak kan lain leveringnya penyerahan. Nah, kalau kita levering benda tidak bergerak, tanah dan bangunan itu sudah tidak ada lagi ya. Artinya begini, kalau di sini kan kalian melihat dilakukan dengan balik nama. Ini dulu sebelum Undang-Undang Pokok Agraria. Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, penyerahan benda tidak bergerak memang ada. Yuridis levering tanah dan bangunan itu ada ya. Dan itu harus balik nama. Nah, sejak Undang-Undang Pokok Agraria tidak perlu lagi. Artinya begini, yang dinamakan penyerahan itu adalah akte jual belinya, bukan pendaftaran tanahnya. Artinya balik namanya itu menjadi penyerahan gitu seolah-olah di hukumnya kita tidak. Ya, jadi setelah Undang-Undang Pokok Agraria, yang dinamakan penyerahan itu ya ketika jual beli terjadi itulah penyerahan. Karena bagi hukum adat, penyerahan itu berlangsung bersamaan dengan jual belinya, tidak dibedakan. Nah, kalau KUA Perdata kan ada jual beli, ada penyerahan. Jual belinya ini, lalu penyerahannya ntar balik nama. Jadi sebelum balik nama, itu belum pindah secara yuridis kepemilikan tanahnya. Nah, kalau kita tidak ya, kita jual beli itu udah langsung pindah. Nah, kalau benda bergerak kan penyerahan langsung. Penyerahan langsung kan? Nah, tapi untuk saham kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bagaimana? Nah, jadi memang kita harus lihat. Kalau kayak handphone ya kan penyerahannya kan penyerahan langsung kan handphone. Selesai itu. Nah, jual beli kan pasti kebanyakan nggak akan dibuat tertulis. Kita deal aja, udah kita we have a deal, harganya sekian. You serahkan uang, saya serahkan barang kan selesai. Nah, lalu ada kaitannya dengan kadaluarsa gitu ya. Benda bergerak, benda tidak bergerak. Benda-benda bergerak itu tidak dikenal variaring, sebab bezit di sini sama dengan eigendom. Yaitu tadi penguasaan dianggap pemilikan. Untuk benda-benda tak bergerak mengenal adanya variaring. Ini maksudnya ada kesempatan kita untuk mengklaim. Maksudnya dalam konteks penguasaan ya. Kalau saya menguasai tanah terus-menerus, kan saya punya kesempatan untuk mengklaim kepemilikan terhadap tanah itu maksudnya. Ada daluarsanya gitu. Nah, begitupun juga dengan pembebanan. Pembebanan kan lain. Kalau benda bergerak kita bicara gadai sama fidusia.
Kalau tidak bergerak kan kita bicara hipotek sama hak tanggungan gitu. Nah, mungkin yang menarik itu bangunan doang bagaimana? Bangunan doang bisa nggak dijaminkan? Kan jawabannya bisa dengan fidusia itu. Tapi kalau berkaitan dengan tanah, artinya tanah dan bangunan, itu harus hak tanggungan. Tapi kalau bangunan saja yang dijaminkan, itu kan bisa dengan fidusia tuh, berdasarkan undang-undang jaminan fidusia. Tapi berapa banyak sebetulnya yang sudah lakukan, nah, itu saya juga nggak begitu tahu ya.